Hubungan masyarakat. Topik ke-15 dari 60 topik. Organisasi sebagai sebuah sistem, bagian kedua. Peran humas pada organisasi bersistem terbuka. Pada sebuah organisasi bersistem terbuka dan karena itu perlu menjalin hubungan dengan banyak pihak, baik di dalam maupun di luar organisasi, ia memerlukan sebuah fungsi yang sanggup mengelola hubungan tersebut dengan baik. Humas adalah fungsi yang diperlukan oleh sebuah organisasi yang menganut sistem terbuka untuk mengelola hubungan atau interaksi serta komunikasi antara organisasi dan pihak-pihak luar tersebut. Grunik dan Han menyebut humas dengan istilah boundary spanner, yakni orang yang berdiri di pinggir sebuah organisasi sehingga bisa melihat ke dalam dan keluar organisasi. Posisinya mengantarai atau berada di perbatasan antara manajemen pusat dan bagian-bagian lain yang ada di dalam organisasi, serta antara organisasi dan lingkungannya. Humas dan worldview organisasi pada pembahasan di muka, telah disebutkan bahwa organisasi sebagai sebuah sistem terbuka harus menyadari bahwa ia hidup dalam sebuah lingkungan tertentu dan langsung ataupun tidak langsung, tergantung dengan lingkungan tersebut. Dengan kata lain, organisasi tidak bisa tidak menghiraukan keberadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan pandangan seperti inilah, kehadiran humas dalam sebuah organisasi menjadi sangat diperlukan karena humaslah yang bertugas sebagai penghubung antara organisasi dan lingkungannya. Demikian pula sebaliknya. Namun, perlu ditekankan di sini bahwa hubungan antara organisasi dan lingkungannya tidaklah berada dalam kerangka hubungan yang tidak seimbang. Organisasi harus sejak awal menyadari bahwa hubungan antara dirinya dan lingkungan adalah hubungan yang saling menguntungkan, seimbang, serta berasaskan komunikasi dua arah yang timbal balik. Hanya dalam kerangka hubungan semacam inilah organisasi dapat bertahan dan eksis untuk terus merealisasikan tujuan-tujuannya. Untuk dapat merealisasikan sebuah hubungan timbal balik dua arah yang saling menguntungkan, ternyata keterbukaan sebuah sistem saja dipandang kurang mencukupi. Dengan kata lain, walaupun organisasi tersebut telah bersistem terbuka, organisasi masih memerlukan faktor lain untuk memantapkan posisinya dalam sebuah sistem. Organisasi masih memerlukan worldview yang sesuai. Kearney, seorang antropolog, menyatakan bahwa worldview adalah sekumpulan gambaran atau asumsi tentang dunia. Sementara itu, Kuhn berpendapat bahwa worldview adalah paradigma yang mewakili keseluruhan konstelasi keyakinan, nilai, teknik, dan sebagainya yang dimiliki bersama oleh anggota komunitas tertentu. Dari pendapat tersebut, bisa dipahami bahwa worldview semacam paradigma yang dianut oleh suatu masyarakat. Sebuah paradigma yang bisa menjelaskan bagaimana sekelompok masyarakat memandang keberadaan mereka dan orang-orang lain yang ada di dunia. Sebuah organisasi pun bisa kita anggap sebagai sebuah masyarakat dalam lingkup kecil dan karena itu pasti juga memiliki seperangkat worldview tersendiri tentang bagaimana mereka memandang keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas. Menurut Grunik, ada dua jenis worldview yang bisa dianut oleh sebuah organisasi. Ia menyebutnya sebagai symmetrical worldview dan asymmetrical worldview atau bisa diterjemahkan sebagai paradigma simetris dan paradigma asimetris. Grunik menyatakan bahwa untuk sebuah organisasi, agar bisa bertahan dalam lingkungannya dengan baik dan mampu menjalin hubungan yang positif dengan lingkungan tersebut, organisasi tersebut memerlukan paradigma yang simetris. Sebaliknya, sebuah organisasi tidak akan dapat bertahan lama dalam sebuah lingkungan jika ia memiliki seperangkat paradigma yang asimetris. Berikut ini adalah paradigma asimetris. 1. Internal orientation, berorientasikan ke dalam. Para anggota organisasi tersebut hanya bisa melihat kepada dirinya sendiri, tetapi tidak mampu membayangkan bagaimana orang lain memandang organisasi tersebut. Dengan kata lain, organisasi tersebut tidak pernah berusaha mencari tahu bagaimana pendapat orang lain tentang dirinya. Ia sudah cukup puas dengan pendapatnya sendiri. 2. Closed system. Informasi hanya bergerak keluar dari organisasi, tetapi tidak ada informasi yang masuk dalam organisasi. Artinya, organisasi tersebut tidak pernah berusaha mencari feedback dari luar. 3. Efficiency. Efisiensi adalah segalanya bagi organisasi, bahkan jika perlu dengan mengorbankan inovasi. 4. Elitism. Elitism menganggap pimpinan organisasi sebagai yang paling tahu dan yang paling bijak. Ide-ide atau pendapat dari mereka yang tidak memiliki posisi tinggi atau penting dalam organisasi dianggap sebagai pendapat yang tidak berguna dan karenanya tidak perlu diindahkan. 5. Konservatism. Organisasi enggan untuk berubah. Perubahan dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan karenanya harus dihindari. Upaya-upaya yang ada untuk membawa organisasi ke arah perubahan dianggap sebagai tindakan yang subversif dan karenanya patut mendapat hukuman. 6. Traditio. Tradisi turun-temurun dalam organisasi tersebut dianggap sebagai pakem yang tidak bisa diubah-ubah lagi, bahkan apabila tradisi tersebut tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman. Organisasi menganggap bahwa bergantung pada tradisi akan membawa stabilitas dan rasa nyaman. 7.
Central Authority. Kekuasaan harus terkonsentrasi pada segelintir orang yang ada di pucuk pimpinan perusahaan. Kewenangan tidak didelegasikan. Sementara itu, seperangkat paradigma yang simetris sebagai berikut. 1. Interdependence. Organisasi menyadari bahwa ia tidak bisa mengisolasi diri dari lingkungan sekitar. Walaupun sebagai sebuah sistem, organisasi memiliki pembatas, tetapi pembatas itu bisa ditembus oleh lingkungan. 2. Moving equilibrium. Organisasi sebagai sebuah sistem bisa saja berupaya untuk mencapai kondisi equilibrium, yaitu kondisi yang stabil. Namun, ia harus menyadari bahwa kondisi stabil tersebut tidak akan selamanya bertahan. Dengan kata lain, organisasi harus selalu siap dengan kondisi equilibrium yang selalu bergerak ini. Equilibrium selalu bergerak karena lingkungan di sekitar sistem selalu berubah. Jika sebuah sistem ingin terus eksis, ia harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu. 3. Equity. Organisasi beroperasi atas dasar persamaan hak antar manusia. Karyawan harus diperlakukan dengan manusiawi serta dipenuhi hak-haknya, termasuk hak untuk berbeda pendapat atau memberi kritikan serta masukan kepada organisasi. Demikian juga dalam berinteraksi dengan komponen yang lain dalam komunitas. 4. Autonomi. Maksud dari autonomi adalah memberikan otonomi yang cukup luas kepada karyawan. Pemberian otonomi tidak perlu dikhawatirkan akan menjadi lepas kendali karena banyak penelitian membuktikan otonomi yang dimiliki seseorang justru akan memperbaiki kinerja orang tersebut. Dengan demikian, pemberian otonomi pada karyawan justru akan memberikan dampak yang positif pada organisasi. 5. Innovation. Organisasi bersikap fleksibel atau luwes dalam menghadapi adanya gagasan-gagasan baru dan tidak terpaku pada konservatisme atau tradisi yang ketinggalan zaman. Anggota organisasi diberikan kesempatan dan ruang untuk berinovasi, mengembangkan kreativitasnya, atau berimprovisasi. 6. Decentralization of management. Ada pendelegasian kewenangan yang memadai. Para manajer berperan lebih sebagai koordinator daripada diktator. Pendelegasian kewenangan yang cukup terbukti akan mendorong tumbuhnya iklim komunikasi yang sehat, kinerja yang baik, dan kepuasan kerja yang cukup tinggi. 7. Responsibility. Organisasi dan para anggotanya harus menyadari bahwa kehadiran mereka dalam suatu lingkungan memiliki dampak bagi sistem lain yang ada di lingkungan tersebut. Karena itu, organisasi harus berupaya memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif mereka terhadap lingkungan. 8. Conflict resolution. Organisasi bersikap terbuka terhadap adanya konflik. Konflik adalah sesuatu yang biasa dalam interaksi antar manusia sehingga tidak perlu ditutupi atau dianggap tabu. Konflik yang terjadi harus diselesaikan dengan cara negosiasi, komunikasi, dan kompromi. Bukannya diselesaikan dengan cara pemaksaan, manipulasi, kursif, atau kekerasan. Itulah materi topik ke-15 hubungan masyarakat, dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update konten. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.